dulu ya, supaya tahu siapa yang hadir dan tidak. Agenda masih bingung. Agenda Aisyah, Samani, Akila, Arya Cakap, Aulia, Ibura, Dana, Elva, Fabian, Ibea, Ibrahim, Kamitu, Kamila, Nafisa, Maulan, Azra, Agas, Rafa, Gali, Nathan, Munifa, Najwa, Nadim, Malaysia, Rania, Rizky, Setia, Sakwi, Zaminda, baik anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya dan bisa kita pelajari yaitu teks. Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan dari anak-anak belajar teks. Apa tujuannya kira-kira? Mengetahui informasi yang terkini. Mengetahui apa lagi? Mengetahui berita yang baru. Kalau itu menyampaikan bahwa berita adalah informasi penting yang bersifat faktual atau berdasarkan fakta dan masih kalau sangat dibicarakan ya press apa namanya? Aktual. Apa sih berita yang sedang terjadi akhir-akhir ini? Kebakaran gunung Bromo. Kebakaran gunung Bromo. Itu adalah kebakaran Bromo yang disebabkan oleh flare para pengantin yang foto pre-wedding. Menurut Kaleto, penyebab Gunung Bromo terbakar adalah adanya foto prawedding yang menggunakan flare. Tepuk tangan untuk Kaleto. Kalau Kaleto menilai dari sisi pengantin, apakah ada penyebab lainnya? Azra. Kelalaian terhadap petugas Bromo tidak memberitahu peraturan terhadap pengunjung di Bromo. Akhirnya menyebabkan pengunjung membawa sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Kalau dari Azra mengungkapkan selain dari sisi pengantin, kelalaian itu juga ada di atas Gunung Bromo, Taman Nasional Gunung Bromo. Baik, berarti anak-anak sudah mampu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan tema donor darah akan mempresentasikan hasil kerja kami. Donor darah adalah sebuah kegiatan seseorang dalam melakukan penyumbangan darah secara sosial. Darah tersebut nantinya akan digunakan untuk pasien yang membutuhkan darah tambahan dalam proses pengobatan seperti operasi dan lain sebagainya. Donor darah dapat dilakukan oleh siapa saja, namun dengan catatan orang tersebut sesuai dengan syarat pendonor yang baik. Menurut Dr. Iqbal, dalam pendonor harus memenuhi beberapa syarat, yaitu kesehatan jasmani dan rohani, usianya harus 17 tahun ke atas, tidak mempunyai riwayat sakit, minimal kadar hemoglobin yang dimiliki sekitar 12,5 gram per dl, tekanan darah sistatik ya. Tekanan darah sistolik sekitar 100 sampai 180 mm dan 50 sampai 100 mm. Tidak bisa penyakit mematikan, berat badan ideal, serta bagi wanita tidak sedang mengalami menstruasi. Prosedur yang harus dilalui oleh para pendonor darah tidak sulit untuk melalui prosedur yang ada. Para petugas pendonor darah akan memeriksa darah pada calon pendonor. Lalu formulir darah diperiksa untuk mengetahui apakah pendonor sesuai dengan syarat atau tidak. Setelah itu ada B pendonor darah diperiksa dengan cara yaitu cukup sampel darah pendonor diambil terakhir dilakukan pengambilan darah dari pendonor tadi. Pendonor tidak akan kehabisan darah karena tubuh akan melakukan pembaruan sel. Justru donor darah akan bermanfaat bagi orang yang membutuhkan darah tambahan. Sekian dari kelompok saya kami. Kalau itu sudah menjelaskan berita dari kelompoknya. Temanya adalah donor. Secara garis besar, menurut kaliku di kelompoknya, donor darah itu sangat bermanfaat. Selain untuk diri sendiri, juga bermanfaat untuk orang lain dan banyak manfaat lainnya. Karena tubuh akan memproduksi sel darah baru ketika sudah dilakukan pendonoran.
menyarankan jika kita hanya minum pada saat haus dan bisa mengonsumsi 0,3 liter ataupun 2 liter. Nah, sebenarnya Air putih mengandung banyak manfaat bagi tubuh. Ketika kita kekurangan air putih, maka akan ada dampak bagi tubuh kita, yaitu 1. Kulit kusam, 2. Terganggunya fungsi ginjal, 3. Tenggorokan kering, dan lain-lain. International Marathon Medical Diplos Astion disingkat IMMD menyarankan jika kita hanya minum pada saat haus dan dahaga. Disarankan untuk mengonsumsi 0,03 liter per kilo berat badan. Terlambat dan merokok di lingkungan sekolah. kemudian apa solusi yang diberikan sekolah untuk mengatasi persoalan tersebut? Untuk mencegah kenakalan tersebut, sebagai contohnya anak yang terlambat diterapkan hukuman agar menimbulkan efek jerah pada mereka. Dari kelompok 2, fasilitas apa saja? Azra, apa permasalahan yang kamu temukan di solusinya? Yang pertama, infrastruktur, yaitu fasilitas yang tidak memadai, kurangnya air bersih, dan sarana MCK. Solusi, ketika memiliki air bersih, supaya digunakan sehemat mungkin dan menjaga diri sendiri dari kontak orang lain yang memiliki penyakit. 2. Sosial, kesepian dan merasa asing. Solusi, mencoba untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar. 3. Kesehatan, rentan terjangkitnya penyakit. Solusi, menghindari kontak dengan orang lain secara terus-menerus dan menjaga kesehatan diri sendiri. Yang terakhir adalah psikologis, stres akibat kehilangan keluarga, harta, rumah, mata pencaharian, dan penuh dengan perasaan kecewa karena ketidakjelasan hasil mereka. Solusi, mencoba untuk melupakan apa yang dialami dan memfokuskan diri untuk tujuan hidup.
pembelajaran hari ini yaitu mempelajari berita, memahami berita, kemudian menulis berita. Ketiga tahapan untuk menulis berita juga sudah kita lalui. Yang pertama pramenulis, kemudian penulis dan pasca menulis. Di kegiatan pramenulis